Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita bangun dalam keadaan baik, keadaan sehat. Saya percaya Bapak Ibu juga sama. Ya, ayo kita doa dulu sama-sama sebelum kita saat teduh. Tuhan terima kasih. Bapa kami bersyukur. Buat semalam telah berlalu, kami bisa istirahat. Kami bangun pagi-pagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk sebagai seorang murid. Urapi setiap kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi setiap kami. Tuhan mau ngajar apa bagi kami ya Tuhan. Tegur kami, didik kami, ajar kami. Terima kasih. Engkau mengurapi tempat kami masing-masing dengan shalom Tuhan. Kami berdoa semua jaringan internet baik adanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Tema kita hari ini adalah menabung adalah perintah Tuhan. Nah, menabung adalah perintah Tuhan. Sebenarnya saudara, kita tahu bahwa hidup kita itu diberkati oleh Tuhan setiap hari. Amin. Kita diberkati Tuhan setiap hari. Berkat Tuhan itu banyak sekali ya. Ada kesehatan, ada sukacita, damai sejahtera, penyertaan, pimpinan Tuhan itu berkat. Tetapi yang namanya uang, pekerjaan, kekayaan lainnya, keberhasilan dalam berbisnis, itu adalah reward. Nah, jadi harus bisa membedakan antara berkat dan reward. Agar supaya apa? Agar supaya kita tahu apa yang harus kita usahakan, apa yang harus kita kejar. Jadi harus ngerti itu. Ya. Uang itu bisa menjadi berkat, tapi bisa menjadi kutuk. Pekerjaan bisa menjadi berkat, tapi bisa jadi kutuk juga. Intinya adalah semua pemberian Tuhan itu waktu kita terima bentuknya baik, dahsyat. Tapi kalau kita mengelolanya salah, akan berakibat jadi kutuk. Makanya penting sekali harus tahu berkat itu yang mana, reward itu yang mana, ya. Nah, menabung itu adalah perintah Tuhan. Seringkali kita menyepelekan hal-hal yang sederhana seperti ini. Menabung, menyisihkan pendapatan itu ya. Bagaimana mengelola berkat itu adalah tanggung jawab kita. Itu perintah Tuhan. Jadi mari pagi hari ini kita melihat bagaimana caranya kita itu bebas dari utang. Yang kedua, bagaimana caranya kita itu mengelola berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Bagaimana supaya kita itu tiap hari gak dikejar-kejar dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Ngerti dulu bagaimana cara mengelolanya. Buka kitabnya saudara di kitab Imamat 19 mulai dari ayat yang ke-9. Ya, judul perikopnya di sini adalah kudusnya hidup. Tapi kita mulai dari ayat yang ke-9. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita semua mengelola berkat-berkat Tuhan itu. Perhatikan ya. Ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-19. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing, akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada yang lain. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, akulah Tuhan.
Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Sampai di sini dulu. Coba kita lihat ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-19. Balik lagi. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu. Perhatikan. Pada waktu engkau menuai hasil tanahmu. Menuainya kapan, saudara? Nah, ini lihat. Ini kita lagi ngomong tentang benih. Semua harus tahu bahwa masing-masing daripada kita harus ada benih yang ditanam. Makanya kenapa dalam kehidupan kita suka sering mendengar kan, wah saya punya gaji segini gak cukup bu, udah diatur-atur tapi tetap aja gak cukup. Nah, berarti ada benih yang gak ditabur. Makanya hidupnya berkekurangan. Ada benih yang tidak ditabur, makanya sakit-sakitan terus. Ada benih yang tidak ditabur, makanya mengalami kerugian berkali-kali. Ada benih yang tidak ditabur. Nah, makanya ditipu orang terus. Nah, jadi selalu ada benih yang harus ditabur dalam setiap kehidupan kita. Karena benih itu yang akan kita makan nanti. Benih itu yang kita pakai untuk hidup sehari-hari. Jadi, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, nah ini menuai hasil tanah pada waktu apa? Tabur dulu. Nah, kita nggak menuai apa-apa karena apa? Nggak ada yang ditabur. Tidak ada yang ditabur. Makanya tidak menuai. Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa hidupku kok begini terus ya, duit kayaknya itu dapat segini gitu, kok habisnya cepat gitu. Nah, itu diperhatikan. Bagaimana itu benih bisa kita kelola dengan benar. Karena yang namanya berkat, itu sebenarnya cukup, saudara. Yang kita terima dari Tuhan itu pasti cukup. Makanya saya selalu bilang berkali-kali, harus ada benih yang ditabur. Karena kita itu adalah pengelola. Nah, jadi pastikan dulu kalau mau ngomong tentang penuaian, pastikan dulu kita sudah nabur benih. Nah, benih yang ditabur apa? Doa, pujian, penyembahan, itu pasti ya, itu benih. Yang kedua, benihnya apa? Engkau menabur di ladang Tuhan tidak? Bayar persepuluhan, buah sulung, persembahan-persembahan pada umumnya. Engkau membantu orang miskin. Engkau menolong orang dan lain sebagainya, itu benih. Itu benih yang harus ditabur. Nah, benih apa lagi? Benih tidak hanya bicara tentang uang, tentang tenaga, tentang waktu, kepandaian kita, kesempatan kita, itu semuanya itu juga benih. Itu juga berkat yang harus kita kelola. Nah, jadi pada waktu kamu, tapi yang ayat yang ke-9 ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang gaji. Bicara tentang hasil usaha. Ya, ayat yang ke-9 itu bicara tentang itu. Waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Nah, ini seringkali orang tuh kayak gini. Kalau dapat duit langsung habis. Ini firman Tuhan loh yang ngomong ya. Waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit habis sampai ke tepi-tepinya. Dapat gaji 2 juta. Kebutuhannya, ya, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok dan lain sebagainya itu 2 juta habis. Itu namanya memotong habis semua-semuanya. Tapi Bu, kan udah dihitung tuh ukurannya, kebutuhannya. Kebutuhannya segini, memang gak cukup Bu, 2 juta itu. Kalau kita itu mau ngomong 2 juta sama 2 miliar, itu 2 juta sama 2 miliar itu kan jauh beda. Mau gaji 2 juta,
200 juta, 2 miliar, atau berapapun gaji, orang tidak akan pernah puas. Orang tidak akan pernah puas. Mau gaji 200 ribu, gaji 2 juta, 200 juta, 2M sekalipun, kalau di dalam hati timbul cinta uang, tetap aja akan bilang gak cukup. Tetap aja akan apa? Gak puas. Kurang terus. Karena manusia cenderung tidak puas. Pengennya mengekspansi. Pengennya diperluas. Nih, contohnya, sudah tahu nih gajinya cuma 2 juta. Nih contoh. Sudah tahu itu gak cukup gitu. 2 juta dihabis-habisin. Saya masih ingat dulu waktu kerja-kerja pertama, saudara ya. Kerja-kerja pertama gitu. Karena merasa baru kerja pertama gitu ya. Wah, tiap bulan selalu habis, tiap bulan habis. Gak punya tabungan. Nah, suatu kali kena sakit, harus masuk rumah sakit. Gak bisa bayar. Karena apa? Tiap kali gajian selalu habis. Bahkan anak-anak zaman sekarang, kalau gajian tanggal 25, tanggal 24 itu menghalalkan bahwa tanggal 24 itu ya sisanya yang di dalam tabungan itu halal untuk dihabiskan. Nah itu anak-anak zaman sekarang tuh kayak gitu. Gajian tanggal 25, tanggal 24 itu adalah masa penghabisan. Nah, kalau punya gaya hidup seperti ini ya pasti salah. Makanya firman Tuhan katakan apa? Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis sampai ke tepinya. Nih dikatakan begini. Jangan coba-coba engkau tidak memiliki kebijakan yang benar saat kelola berkat. Kalau kita itu punya kemampuannya di bawah 2 juta, pakailah semua kebutuhan itu di bawah 2 juta. Bu, tapi kan gak mungkin bisa. Karena mulut kita yang ngomongnya tidak bisa. Sekali lagi tadi saya bilang, gaji 2 juta tetap kurang. Gaji 20 juta tetap kurang. Gaji 200 juta tetap kurang. Mau gaji berapa aja tetap kurang. Karena apa? Manusia cenderung cinta uang. Makanya penting sekali kita itu menghancurkan keinginan-keinginan itu tadi itu loh. Cinta uang itu berbahaya, saudara. Orang banyak utang karena apa? Sebenarnya alasan klasik. Kalau misalkan untuk kebutuhan, itu alasan klasik sebenarnya. Tetapi yang membuat orang kekurangan itu karena apa? Kebutuhan. Tidak memikirkan kemampuan. Yang diomong apa? Kebutuhan. Firman Tuhan udah jelas banget dikatakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang artinya, kalau berkat yang kamu terima itu 2 juta tiap bulannya, jangan engkau menganggap enteng bahwa Tuhan tidak bisa memberkati hal-hal yang lain. Saya sudah pernah saksikan kepada Anda semua. Saya pernah bertahun-tahun rekening saya itu di bawah 500 ribu. Bahkan sampai kadang berkurang. Tapi coba, bisa hidup kan? Bahkan saya bisa melayani dan sebagainya. Kalau ditanya, loh kok bisa? Gak masuk akal. Di dalam Tuhan tidak masuk akal. Makanya kecintaan akan uang itu dihilangin dulu. Supaya apa? Kita gak sembrono. Utang sana, utang sini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena kalau tidak, nanti yang ada begitu. Gak ada yang salah, saudara, dengan pinjam uang. Gak ada yang salah. Tapi sekali lagi dikatakan bahwa kalau engkau mampunya hanya segitu, ya segitu aja sudah. Ya. Jadi jangan sampai kita itu mengelola berkatnya salah. Pebisnis, kalau misalkan kita ikutin teori dunia gitu ya. Orang kalau sudah bikin bisnis, dia punya resiko untuk apa? Rugi, betul? Nah, saya bukan pengusaha, saudara. Jadi maafkan saya kalau penjelasan saya salah.
Tapi logikanya adalah orang-orang yang suka bisnis, dia punya punya pemikiran bahwa orang berbisnis itu ada resiko untuk mengalami kerugian. Jadi kalau engkau pengen buka bisnis, engkau harus tahu bahwa ke depannya engkau akan bisa mengalami kerugian. Nah, kalau udah mengalami kerugian terus apa? Kan harusnya begitu. Makanya firman Tuhan dikatakan apa? Hasil tuaianmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Berkat yang diterima itu harus ada pengelolaannya dengan benar. Yang benar itu adalah waktu kita terima gaji, kebutuhan utamanya dulu harus terpenuhi. Nah, kebanyakan daripada kita itu menggunakan gaji kita, menggunakan hasil usaha kita untuk apa? Untuk kebutuhan yang sifatnya nggak urgent. Misalkan, nanti kalau aku mau gajian, aku mau beli baju ini deh, gitu. Tapi engkau mengesampingkan dengan bayar utangmu, tuh kan bayar utang tuh harus lebih utama. Lalu kebutuhan bulanan. Saat teduh ini kita tidak akan membahas secara detail ya. Nanti di VT selanjutnya saya akan bahas tentang bagaimana mengelola berkat dengan benar. Urutannya itu seperti apa. Kayak gitu. Tapi yang jelas adalah kalau kemampuan kita hanya sebatas 2 juta contohnya, ya jangan hidup lebih daripada itu. Ini loh. Kenapa kok firman Tuhan itu mengajarkan begitu? Karena kalau engkau sabit habis-habis semua ladang-ladangmu itu, benihnya habis, kok nggak akan pernah ada yang ditabur lagi. Tadi kan di awal saya sudah bilang, semua daripada kita harus ada benih yang ditabur. Pagi hari ini saya akan membahas tentang benihnya dalam bentuk uang. Ya, karena benih itu banyak sifatnya. Ada waktu, ada tenaga, ada apa. Tapi kali ini, pagi hari ini lagi ngomongin tentang uang. Nah, kalau kita sabit habis-habis, tidak akan ada benih lagi yang ditabur. Contohnya nih, aduh maaf ya, saya nggak bisa bayar persembahan gereja karena memang duitnya habis untuk kebutuhan. Nah, itu salah sebenarnya. Itu yang membuat kesalahan di dalam hidup kita. Begitu terima gaji, langsung diiniin. Apa tuh namanya? Untuk beli ini, gitu. Kebutuhan pokoknya tidak diurut dengan benar. Lalu yang kedua, tidak ada rasa bersyukur di hadapan Tuhan. Jadi mengesampingkan hal-hal yang lain yang sifatnya itu adalah sebenarnya ada benih yang harus ditabur. Makanya banyak orang, maaf ya, pelit. Dengan mengacu pada diri sendiri. Kebutuhan saya aja kurang, Bu, ini 2 juta nggak cukup, Ibu. Bagaimana saya mau menabur? Bagaimana saya mau nyumbang gereja? Bagaimana saya mau memasukkan uang saya di kantong kolektan? Karena engkau membiasakan diri kayak gini. Menuai hasil usaha, kau sabit habis-habis. Alasan klasik, saudara. Kalau kita itu mikirnya adalah karena untuk kebutuhan. Itu alasan klasik. Karena apapun itu, yang namanya menabur benih tetap harus dilakukan. Contohnya paling gampang itu adalah janda di Sarfat. Janda di Sarfat kita lihat ya, kalau nanti baca di kitab Perjanjian Lama. Janda di Sarfat itu gak punya apa-apa, dia hanya punya minyak sedikit sama beberapa tepung. Itu pun hanya dipakai untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Tapi coba lihat, si Elia datang ke rumah dia. Elia adalah seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bicara tentang apa toh? Sekalipun keadaanmu itu lagi gak cukup, sepertinya tidak cukup. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, taburlah itu. Karena itu adalah benih yang harus ditanam. Orang yang menabur untuk pekerjaan Tuhan pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Harus ada benih yang ditabur. Jangan disimpan terus. Ya, dikatakan waktu engkau menuai hasil tanahmu, hasil tanahnya itu pada waktu apa? Gajian, terima bonus, hasil usaha, gitu ya. Terus hasil-hasil lainnya dan lain sebagainya itu jangan semua-semuanya dihabiskan. Tetap harus sisihkan. Tetap harus disisihkan. Saya kalau misalkan terima duit,
Nggak semua saya masukkan ke bank. Kadang saya cecer-cecer berapa gitu ya, 200.000 saya taruh di mana, 200.000 saya taruh di mana. Melatih diri. Melatih diri saya anggap 200.000 itu ya kayak uang hilang gitu. Melatih diri untuk apa? Menghemat. Karena namanya menabung itu perintah Tuhan. Di sini dikatakan jelas banget, jangan kau sabit habis-habis ladangmu sampai ke tepinya. Karena apa? Karena kedepannya engkau harus nabur. Harus ada benih yang ditabur. Jangan lagi punya alasan bahwa duitnya gak cukup, Bu. Karena engkau berkali-kali ngomongnya gak cukup. Sekali lagi, jalan bareng sama Tuhan itu mesti apa? Beriman. Kalau misalkan mau bikin usaha, duitnya cuma 2 juta, bikin usahanya berapa? Kita tuh rela misalkan pinjam uang di bank 10 juta gitu. Engkau harus tahu konsekuensinya. Duitmu cuma 2 juta. Engkau pinjam 10 juta untuk bikin usaha. Engkau harus tahu kalau jalan, puji Tuhan, engkau akan bisa mengembalikan 10 juta itu dengan cepat. Tapi engkau harus tahu kalau ke depannya mengalami kerugian, engkau harus tahu gimana caranya bayar 10 juta itu. Mesti dipikir matang-matang. Jangan kita nggak punya semuanya, betul-betul kosong di tangan, lalu berani pinjam ke bank dengan alasan apa? Buka usaha. Ya kalau jalan. Kalau nggak jalan, kau akan bayar pakai apa? Agunan nggak ada. Angsuran bulanannya nggak ada. Kan harus dipikirkan sampai ke situ. Makanya penting sekali sebelum engkau buka usaha, ini loh, lakukan yang ayat yang ke-9 ini. Setiap berkat yang diterima, janganlah kau sabit habis-habis sampai ke tepi-tepinya. Yang artinya, benihnya belum ada. Yang kedua, tabungan nggak ada. Engkau berani untuk membuat usaha-usaha baru. Itu berbahaya. Jangan sampai semua-semuanya habis. Gaji dihabisin untuk kebutuhan. Nggak taunya, maaf, masuk rumah sakit, butuh biaya, nggak punya asuransi. Butuh biaya lagi. Yang kedua, mungkin keluarga kita butuh bantuan. Kita nggak bisa bantu mereka. Karena apa? Kita sendiri nggak punya duit. Biasakan menyisihkan berkat Tuhan. Sisihkan. Jangan punya pemikiran, Bu, ini buat kebutuhan. Hilangkan itu opini. Hilangkan itu. Sisihkan. Sisihkan. Anggap aja itu uang hilang, udah. Sisihkan 2 juta. Kebutuhanmu berapa? Kebutuhannya tuh misalkan, sisihkan dulu. Semuanya udah tercukupi, sisihkan. 50.000 kek, 20.000 kek, sisihkan. Karena kalau udah kebiasaan menyisihkan yang sedikit itu, maka engkau melatih diri untuk apa? Tidak cinta uang. Maaf ya, yang kebiasaan tuh pinjam duit karena kau cinta uang. Dengan alasan faktor kebutuhan. Sebenarnya bukan alasan itu. Mengelola berkatnya nggak benar. Jadi bagaimana? Jangan habis-habis sampai ke tepinya. Makanya kenapa banyak orang terlilit utang itu kayak gitu. Karena selalu mengedepankan apa? Buat kebutuhan. Tidak berhikmat. Sisihkan. Saya belajar kayak gini tuh dari mami saya. Sampai sekarang. Duitnya mepet kayak apapun, tetap disisihkan. Dapatnya 500.000, 50.000 atau 20.000, saya ambil. Saya taruh di tempat yang mana? Nggak saya taruh di bank. Saya taruh di mana gitu. Karena itu akan dipakai untuk apa? Kebutuhan-kebutuhan mendatang. Kalau pas lagi sakit misalnya, anak sakit, atau terjadi sesuatu hal di depan gitu ya. Kan kita tuh nggak pernah tahu. Kita jadi ingat, oh iya ya, kita masih punya ada uang ini. Bisa dipakai. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Nih lihat. Janganlah kau pungut dari sisa-sisa tadi tuh loh. Orang panen itu kan banyak tuh. Misalkan kayak padi. Ya. Kita panen padi. Kan pasti banyak ya pecacaran yang ada di tanah itu. Jangan dihabiskan. Jangan diambil-ambil juga. Karena setiap berkat daripada itu ada namanya pembagiannya. Salah besar ya saudara. Kalau gaji yang kita terima, memang kita yang kerja.
hasil usaha memang betul kita yang kerja. Tapi jangan salah, setiap pemberian Tuhan pasti itu ada sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Itu harus tertanam di sini. Mindset tentang berkat harus benar. Jadi jangan seolah-olah bahwa ini kan saya hasil kerja saya. Ini kan hasil usaha saya. Berarti suka-suka saya mengelola. Salah. Makanya kenapa hidupmu kurang terus? Karena mindset tentang berkatnya udah salah. Sekali lagi, yang kau terima itu adalah memang betul kebutuhan kita. Cukupi dulu, tapi kau harus ingat, tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, aku harus apa? Harus ada benih yang ditabur. Jadi bukan untuk kebutuhan pribadi kita terus-menerus. Ya, belajar dari ini, saudara. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Nah ini, bakal benih yang belum berkembang, yuk jangan diambil-ambil. Contohnya apa? Udah bener nabung nih tadi. Udah bener nabung, misalkan. Itu tabungan seharusnya, kan harusnya begini. Kalau saya itu punya beberapa bank gitu ya. Bank yang ini misalkan, ini untuk operasional sehari-hari. Bank yang ini itu untuk deposito. Bank yang ini adalah saya anggap sesuatu hal yang hilang gitu. Jadi untuk salah satu bank yang ini nih, gak akan diambil sampai kapanpun. Jadi kalau misalkan mau ambil untuk kebutuhan, saya anggap itu utang. Jadi nanti kalau ada berkat, mesti dikembalikan lagi ke bank yang ini. Kalau sudah terbiasa pola hidupnya kayak begini, keinginan-keinginan untuk konsumtif itu pasti akan turun. Ingat ya saudara, yang membuat kita itu utang sebenarnya karena apa toh? Kebutuhan. Kebutuhan yang kita tidak pandai untuk apa? Untuk mengurutkannya. Prioritasnya yang mana itu kita nggak bijak untuk melakukan itu. Di sini dikatakan apa? Sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Karena apa di sini? Sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan orang asing. Ini tadi yang saya bilang. Berkat yang kita terima tidak melulu untuk diri kita sendiri. Untuk pekerjaan Tuhan. Nih. Bagi orang miskin dan bagi orang asing, ini bicara tentang apa? Pelayanan diakonia. Saya seringkali bicara kepada Anda semua. Harus ada benih yang ditabur. Harus ada benih yang ditabur. Karena kita tidak akan pernah menuai apa-apa. Suatu kali saudara, saya punya anak komsel gitu ya. Kalau kita punya kegiatan, wah pelitnya minta ampun, gak pernah nabur. Kalau untuk kegiatan pelayanan. Tapi kalau untuk berlibur gitu ya, berlibur tuh rela banget keluar ratusan ribu, bahkan sampai jutaan gitu. Tapi untuk pekerjaan Tuhan enggak. Makanya saya lihat orang ini selalu berkekurangan. Kerja ya gitu-gitu terus. Ini ya gitu-gitu terus gitu. Karena tidak menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ini penting sekali saudara. Sewaktu kita hitung-hitungan sama Tuhan, kalau untuk pekerjaan Tuhan, wah pelitnya setengah mati. Tapi kalau untuk, ya itu tadi tuh traveling, wah habis-habisan gitu. Kalau untuk traktir teman gitu, kalau misalkan ada pesta di rumah, dibikin gede-gedean. Tapi untuk pekerjaan Tuhan pelit sekali. Makanya tidak ada kesempatan benih yang ditabur. Gak akan nuai apa-apa. Karena kebiasaan apa nih? Sisa-sisa buah anggur kau petik untuk kedua kalinya. Yang artinya apa? Yaitu tadi, dapat duit, ayo traktir, ayo dapat duit, beli HP baru. Dapat duit dikit, wah fashion, semua mesti baru gitu. Gak mau kalah sama yang lain. Nah ini biasanya para ibu-ibu nih. Ya, korban jualan ini nih, yang suka live tuh ya, di TikTok, di apa. Kalau ada nih, apalagi hari ini adalah 12-12. Wah ditunggu-tunggu nih sama kaum wanita.
Yang murah apa nih? Yang murah apa nih? Nanti beli. Mumpung murah. Padahal sebenarnya apa? Itu adalah pola di mana kita itu tidak bisa mengajarkan pada diri sendiri untuk apa? Bijak dalam kelola duit. Termasuk penggunaan kartu kredit. Cicilannya 0% kok Kak ini. Gampang kok ini. Engkau harus pikirkan bahwa ke depannya engkau nggak tahu akan apa yang terjadi. Orang bisa sakit, orang bisa kecelakaan, orang bisa terjadi suatu hal. Orang tua kita juga butuh duit. Kan harus dipikirkan begitu. Kebanyakan daripada kita itu mementingkan diri sendiri. Lihat. Makanya untuk apa? Sisa-sisa itu jangan kau petik untuk kedua kalinya. Jangan jangan punya alasan lagi. Iya, karena saya stres, saya perlu traveling. Misalkan kayak gitu. Sementara utangmu banyak. Tapi engkau tetap aja traveling gitu. Nah itu kan salah, saudara. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Ini dikatakan apa? Akulah Tuhan Allahmu. Jangan kau mengatakan bahwa buat saya aja kurang kok. Tuhan katakan ini loh. Akulah Tuhan Allahmu. Kenapa engkau mengatakan diri kurang terus? Tabur benih. Tetap saudara. Gak bisa ditawar. Harus ada benih yang ditabur. Titik. Makanya kalau lagi ada kantong kolektan, jangan kau skip. Jangan pura-pura pergi ke toilet. Supaya gak nabur. Mata Tuhan tertuju pada kita. Bahkan kalau misalkan ada orang cerita, saya makan cuma nasi dan garam. Ya itu pertanyaan. Kenapa kok bisa makan nasi dan garam? Selama ini kok tabur apa? Nah itu kan harus ditanya seperti itu. Jadi Tuhan tidak akan pernah membuat kita berkekurangan kalau kita mengelola berkatnya itu dengan benar. Benar dulu. Makanya ikutin ini. Karena berkat yang kita terima, itu tanggung jawab kita buat mengelolanya. Kalau kita sembrono mengelola berkat itu, udahlah. Apalagi kalau misalkan tergiur dengan istilah investasi. Wah itu berbahaya lagi tuh. Investasi dengan keuntungan 30%, 70%. Wah matanya langsung terbelalak itu dengan angka. Ketika timbul cinta uang, engkau membahayakan hidupmu sendiri. Mau hebat kayak apapun seorang pengusaha, selama kita itu masih cinta uang, maka kita akan diliputi dengan perasaan-perasaan pengen kaya, pengen berhasil, pengen ini. Sekali lagi itu tidak salah. Tapi kalau kita diliputi dengan cinta uang, hati-hati. Nanti kayak begitu jadinya. Yang tadinya toko berjalan dengan baik, gara-gara utang sana, utang sini, gak punya kemampuan, akhirnya gak bisa bayar. Gak nabung. Gak disisihkan. Apalagi kalau kita punya keluarga, punya anak gitu ya. Ada, hari-hari ini kan banyak kan asuransi untuk anak sekolah gitu. Nah, kalau ada uang, nabung. Tabunglah, itu tabung. Jangan kalau ada uang gitu ya, wah bangun rumah megah-megah. Beli mobil mewah-mewah. Giliran anaknya sekolah, gak punya apa-apa. Nah itu kan salah sudah. Ya. Harus ada benih yang ditabur saudara. Untuk orang miskin, bagi orang asing, akulah Tuhan Allahmu. Kenapa kok di belakangnya dikatakan akulah Tuhan Allahmu? Yang pertama adalah, itu berkat dari aku kata Tuhan. Engkau harus pintar-pintarnya mengelola itu. Yang kedua, aku ini Tuhan Allahmu yang memberkati engkau. Engkau harus tahu bahwa berkat yang kuberikan kepadamu itu berikan kepada orang miskin dan orang asing. Orang miskin bicara tentang apa? Orang-orang yang berkekurangan. Orang asing bicara tentang apa? Kenal gak kenal. Kalau Tuhan suruh untuk bisa memberkati, yuk lakukan. Contohnya kayak persembahan diakoninya tadi tuh. Kan waktu kita masukkan ke kantong persembahan, kan kita gak tahu tuh. Gereja ya nanti mengelola diakonia itu. Ya sudah. Yang penting kita menabur sudah. Karena mata Tuhan itu tertuju kepada situ. Coba saya mau tanya. Orang-orang yang menabur untuk pekerjaan Tuhan, ada gak hidupnya kekurangan? Selama konsepnya benar dalam menabur, gak mungkin kekurangan.
Selama saya kehilangan pekerjaan, ada nggak saya nggak nabur? Makin banyak yang saya tabur. Saya nggak pernah kekurangan loh saudara. Dan gak usah berpikiran juga, oh kalau aku menabur supaya Tuhan memberkati, itu pun salah. Gak usah berpikir seperti itu. Tabur-tabur aja. Karena waktu kita mengasihi Tuhan, ya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ini, Tuhan katakan apa? Jangan, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan untuk apa? Orang miskin dan orang asing. Di situ dijelaskan, akulah Tuhan Allahmu. Yang artinya itu berkat yang kau terima dengan kedua tanganmu itu miliknya Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa itu duitku. Itu duit miliknya Tuhan. Kelolalah dengan benar. Jangan sembarangan kelola duit. Apalagi tipe-tipe yang seperti apa tadi tuh. Dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Nah, kayak begini kan. Ayat yang ke-9 itu tuh harus pahami betul. Apalagi di ayat yang ke-10, pahami betul bahwa berkat yang kita terima tadi di ayat yang ke-9, kelola dengan benar. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Berkat itu harus kau berikan juga buat orang asing. Gak bisa ditawar saudara, harus ada benih yang ditabur. Karena kita tidak akan pernah menuai apa-apa. Intinya kalau sampai engkau berkekurangan, sampai nggak bisa makan, nggak bisa apa, cek pada diri sendiri, sudah tabur apa, sudah nabur apa. Karena kalau nggak ada yang ditabur, habis sudah. Dapat duit, habis untuk sakit penyakit, dapat duit ditipu orang, dapat duit, jadi semua berkat kayak dimakan ilalang. Kita kan harusnya petani yang pertama kali menikmati berkat itu. Tapi jadinya apa? Ditipu sama orang, dimakan sama orang. Loh kok jadi orang lain yang menikmati hasil kita? Karena tidak berhikmat. Gak semua orang yang utang sama kita tuh harus kita kasih loh. Saya adalah orang yang maaf sekali mengajarkan kepada keluarga saya, anak-anak komsel saya, tidak boleh berhutang. Saya mengajarkan diri saya sendiri termasuk, andalkan Tuhan. Dikatakan gini, akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau duitnya gak ada, ya udah. Kalau duitnya gak ada ya sudah. Kathy gak akan bisa ngomong tentang berkat Tuhan, tentang firman Tuhan. Kalau Kathy, coba aja. Anda kalau tahu utang saya di mana-mana, Anda percaya sama saya gak? Gak percaya kan? Ngomong tentang berkat Tuhan, ngomong tentang kemurahan Tuhan, tapi utangnya di mana-mana. Gak bisa, saudara. Lakukan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-9 itu adalah ajaran persis seperti ibu saya. Tidak dihabiskan semua-semuanya. Mau kebutuhannya segede apapun, tetap ada sisa yang harus ditaruh. Karena itu mengajarkan kepada diri sendiri untuk apa? Berhemat. Yang kedua, kita gak jadi orang yang serakah. Semua pasti cukup, gak mungkin gak. Pentingnya kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jangan kau katakan, ya saya biasa kartu kredit. Kapan hari itu ada yang konseling sama saya. Bu, saya itu kelilit kartu kredit. 3 kartu kredit itu hampir-hampirnya 200 juta. Loh kok bisa? Kartu kredit 200 juta itu tuh banyak sekali. Bunganya berapa itu tiap bulannya? Karena suami saya nggak kerja dan saya harus untuk ini dan lain sebagainya kayak begitu. Karena kau nggak belajar, karena menganggap bahwa kartu kredit itu kayak malaikat bersayap. Ah, puji Tuhan ada kartu kredit. Wah, bisa untuk makan, bisa ini, kayaknya benar. Tapi itu nggak benar. Engkau nggak doa dulu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku butuh susu untuk anak. Tuhan, aku butuh beras untuk minum, untuk makan. Engkau nggak doa dulu. Karena berpikirnya apa? Oh, ada kartu kredit kok. Matanya condong ke kartu kredit. Saya itu korban kartu kredit 8 kartu kredit, saudara. Kartu kredit 8 itu saya pakai semua.
limitnya habis semua. Karena kebiasaan-kebiasaan yang salah. Gak cuma konsumtif. Karena kebiasaan, saya bilang kebiasaan. Makanya jangan pernah mengatakan bahwa itu buat kebutuhan, Bu. Enggak. Engkau membiasakan hal-hal yang salah. Lihat diri sendiri. Makanya begitu lunas, begitu ditolong sama Tuhan lunas, kapok. Makanya menjadi orang yang bebas dari keuangan itu, wah, saya itu menjadi orang yang berbahagia. Tiap bulan gak mikirin apa angsuran dan lain sebagainya. Makanya kalau mau jadi pengusaha, engkau harus tahu kerugiannya nanti seperti apa. Dan engkau harus tahu nanti kalau rugi, bayarnya seperti apa harus tahu. Jangan sampai kayak tadi tuh, oh puji Tuhan ada kartu kredit. Loh ada kartu kredit kok puji Tuhan? Kita nggak nunggu dulu Tuhan bicara apa, kita udah pakai kartu kredit. Nih, ayat yang ke-11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Berapa banyak saudara yang pada akhirnya pinjam duit gitu. Alasannya tuh dibuat-buat. Padahal, contoh. Kalau udah mulai akhir tahun, bukan akhir tahun, ya awal tahun gitu ya. Coba aja bulan Januari. Saya tuh suka perhatiin tuh. Bulan Januari tuh teman-teman saya tuh udah pasti WA. Katy boleh pinjem gak? Kayak ini ya. Alasannya pasti dibuat-buat. Iya ya, karena ibu saya sakit. Oh iya, karena kemarin itu buat ini, buat itu. Padahal apa? Bulan Desember aja engkau liburan. Bulan Desember baju baru. Terus tiba-tiba di bulan awal bulan Januari, duitnya udah gak ada. Pakai alasan baru. Iya, ibuku sakit gitu. Ibuku sakit. Ini ku harus ini, harus bayar ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Berbohong. Lihat. Janganlah kamu mencuri. Nah, kebanyakan daripada kita itu apa? Banyak sekali orang korupsi. Demi apa? Kebutuhan demi kebutuhan. Saya kapan hari pernah saudara kerja di kantor gitu ya. Saya punya bawahan, saya pecat saudara. Gara-gara apa? Gara-gara mencuri. Membuat nota palsu. Udah saya pecat saudara. Karena itu adalah kebiasaan yang salah. Justru bukan saya berbuat jahat. Engkau harus tahu bahwa itu salah. Benahi dulu kau punya kehidupan. Karena saya lihat ini anak hedon banget gitu. Wah, pesta-pesta. Saya tuh sampai heran, ini anak resepsionis gaji berapa sih? Saya kan tahu gaji resepsionis berapa. Kok ini anak wah punya jam tangan bagus, perhiasan banyak. Oh, beli ini, beli itu, kok bisa gitu. Ternyata dia memalsukan nota. Ya udah saya panggil, kamu bertobat enggak? Gara-gara dia tidak mengakui itu udah, bye. Hal-hal yang semacam ini nih yang membahayakan dalam hidup kita. Jangan engkau mencuri. Karena sekali lagi, tadi di ayat yang ke-9 udah dikasih tahu, kalau dapat berkat jangan dihabis-habisin. Mau kebutuhannya kayak apapun, sisihkan. Yang kedua dikatakan apa? Sisa-sisa dari anggurmu tadi tuh di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa tadi tuh gaji yang kita terima tadi tuh jangan langsung dihabis-habisin. Engkau harus tahu bahwa ada kebutuhan ke depan. Engkau harus menabur untuk orang miskin. Engkau harus menabur untuk kegiatan rumah Tuhan. Nah, yang ke-11 diwanti-wanti lagi nih sama Tuhan. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, jangan utang dengan berbagai macam dengan cerita-cerita drama-drama palsu. Minta tolong dong, ibu saya sakit. Kebutuhan untuk diri sendiri tapi pakai nama orang lain. Memang betul ibunya sakit, tapi sebenarnya untuk kebutuhanmu sendiri. Kebanyakan daripada kita tuh kalau orang utang, dramanya panjang sekali. Tuhan sudah wanti-wanti supaya apa? Supaya kita tidak berbohong. Berapa banyak orang gak bisa bayar utang, akhirnya berbohong kan? Itu diwanti-wanti sama Tuhan. Karena konsekuensinya waktu ambil utang gak ngomong dulu sama Tuhan, gak ini sama Tuhan, konsekuensinya tuh banyak. Engkau akan menjadi cinta uang, engkau akan menjadi boros, engkau akan berbohong kalau ditagih gak bisa. Nah, akan menjadi seperti ini.
Janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Sampai berani apa? Berbohong. Gara-gara apa? Kelilit utang. Gara-gara apa lagi nih? Nggak bisa kelola duit. Untuk pekerjaan Tuhan pelitnya setengah mati. Tapi giliran untuk makan-makan, wah mau urunan kayak apapun, wah dikasih langsung. Berbohong pada diri sendiri. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, ya kurang nih. Itu berbohong pada diri sendiri loh. Engkau sudah berdusta terhadap diri sendiri. Untuk pekerjaan Tuhan, kau mengatakan bahwa gak cukup nih duit saya. Tapi giliran ditawarin makan, enak, traveling, langsung dibayar cash. Engkau berbohong pada dirimu sendiri. Makanya benih yang ditabur gak ada. Kelilit utang pada akhirnya. Kurang terus. Dapat gaji, entek, habis. Karena gak ada benih yang ditabur. Ditipu sana, ditipu sini. Dimakan ilalang berkatnya. Karena habis. Nah ini loh. Udah diwanti-wanti sama Tuhan. Jangan berdusta, jangan berbohong. Ayat yang ke-12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Tolongin saya Pak, Bu. Saya itu lagi bangkrut Pak, Bu. Bangkrutnya itu kan karena kesalahan pribadi. Jadi kita menggunakan kondisi kita untuk apa? Minta belas kasihan. Kan udah diajarin dari depan bahwa kalau terima berkat, kelolalah dengan benar. Wah, karena fashion gitu ya. Baju harus mahal. Malu kalau harganya murah. Jam tangan harus yang bermerek gitu. Handphone ya harus update terus. Kalau keluaran ini harus punya. Wah, malu kalau ketemu sama teman. Pengen tampil hedon, pengen tampil bagus gitu. Nanti ujung-ujungnya di belakang, waktu kepepet dengan semuanya itu, karena kebutuhan. Alasannya begitu. Anak-anak zaman sekarang, berani banget utang di bank. Gaji cuma 6 juta, utang di bank 50 juta, 100 juta bahkan. Kan nggak mikir panjang. Kapan hari itu ada anak datang kepada saya gitu ya, mau pinjam 200 juta. Saya tertawa. 200 juta pinjam ke saya aja nggak ada uang segitu. Pinjam 200 juta, saya tanya, gaji kamu bulanan berapa? 7 juta. Hello, yang wajar aja saudara, gajimu loh cuma 7 juta. Engkau pinjam 200 juta, kau akan lunasi pakai apa? Terkadang kita tuh pemikirannya nggak masuk akal. Makanya dikatakan begini dong, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan. Ending-endingnya apa? Iya maaf, karena saya kebutuhan kayaknya bener. Kayaknya tuh yang diomong tuh bener. Lalu terus ngomongnya bagaimana? Orang kaya kok pelit. Nah itu akhirnya jadi kayak gitu. Nyalahin orang. Kebiasaan yang punya utang lebih galak daripada yang ngutangin, ya apa enggak? Nah itu sudah jadi kebiasaan umum tuh. Yang suka pinjem lebih galak, lebih nggak sopan. Waktu pinjem, wah drama banget. Aduh tolong gitu ya. Orang minjemin kita itu karena mengasihi kita loh. Orang minjemin kita karena belas kasihan. Tapi giliran nggak bisa bayar, kita yang lebih galak. Orang kaya pelit banget sih, utang cuman berapa gitu. Hello, Tuhan katakan apa? Melanggar kekudusan. Yang artinya apa? Engkau bikin malu Tuhan. Tuhan memberkati kita berlimpah. Karena gaya hidup yang salah. Memalukan Tuhan. Bertobat saudara.
Saya dulu waktu punya kartu kredit 8 biji itu, dengar khotbah kayak begini. Saya tuh khotbah pertama kali ya mendengar kayak gini tuh dari senior saya, Indri Gautama. Tahu kan nama itu? Indri Gautama mengajarkan tentang mindset berkat. Wah, saya langsung melek mata. Dan itu terjadi sampai hari ini saya lakukan. Makanya begitu saya nggak ada uang, nggak masalah. Yang terpenting saya nggak punya utang. Yang kedua, kalaupun nggak ada duit, sudah terbiasa mengandalkan Tuhan. Ya kalau nggak ada ya sudah, berarti memang nggak ada kesempatan. Udah gitu aja. Tapi juga meskipun duitnya nggak ada, ya tetap bisa hidup kok. Karena sudah membiasakan diri apa? Tanya dulu sama Tuhan. Sudah membiasakan diri apa? Tunggu Tuhan bicara apa. Karena yang namanya duit, itu berkat. Harus kita kelola dengan benar. Kebiasaan tunggu. Karena kita itu apa? Membiasakan diri, gak sabar. Dipikir bahwa Tuhan itu gak tolongin kita. Terus kita ketuk rumah orang, atau kita hubungin bank, kita agunkan semua rumah, agunkan semua aset. Itu punya Tuhan loh. Waktu kita mengagunkan aset kita, udah tanya Tuhan atau belum? Waktu mau bikin usaha gede-gedean itu, udah doa atau belum? Waktu kita doa, Tuhan jawab apa? Jangan cuma doa, Tuhan aku mau pinjam uang di bank, aku berdoa supaya bisa di ACC. Tunggu dulu, Tuhan bicara apa? Boleh utang atau enggak? Orang DM sama saya, Bu, tolong doakan saya, Bu, saya kelilit utang. Kenapa kok kelilit utang? Karena kami bikin usaha sampai miliaran, Bu. Aduh, Bu, 8 miliar, Bu. Waktu engkau bikin usaha 8 miliar, udah doa atau belum? Sudah, Bu. Tuhan bicara apa? Nggak ngomong apa-apa. Itu bukan doa. Engkau hanya setor, bikin laporan ke Tuhan. Tuhan, aku mau bikin usaha, berkati saya. Tapi engkau nggak tunggu dulu, Tuhan bicara apa? Semua yang diagunkan agunan itu, Tuhan ngomong apa? Boleh nggak aset-aset itu diagunkan ke bank? Penggunaan kartu kredit juga begitu. Jangan silau dengan apa cicilan 0%. Gampang kok, Bu, itu cicilannya 0%. Nggak ada bunganya. Engkau nggak tahu ke depannya akan terjadi apa. Kau harus pikirkan ke depannya akan terjadi apa. Orang tuh kan harus sedia payung sebelum hujan, toh. Ya, Bu, ya kita itu kan berdoanya supaya kita tuh baik-baik aja. Mana ada kayak begitu. Kita tidak pernah tahu badai datang kapan aja, kita nggak pernah tahu. Ucuk-ucuk ada yang sakit, ucuk-ucuk ada yang meninggal, ucuk-ucuk ada yang kebutuhan apa gitu. Kan harus dipikirkan. Nah, jangan terus, ini cicilan 6% kok, Bu. Gak apa-apa lah, besok kan gajian. Bentar lagi juga dapat THR. Wah, kalau udah mendengar kata THR itu silau mata. Pengennya pergi ke mall, beli. Nanti awal Januari udah bingung. Nanti bayarnya pakai apa ya? Karena kebiasaannya kayak begini, cinta uang. Ketahuilah saudara, cinta uang itu tuh bukan keserakan yang seperti apa. Ya kayak begini. Cicilan 0% itu termasuk cinta uang. Utang sana sini itu termasuk cinta uang. Kelola berkat itu dengan benar. Kalaupun bikin usaha, tadi kan saya sudah bilang, kalau mau bikin usaha, doa dulu. Bikin anggarannya tuh yang benar. Ya, rancangannya seperti apa. Kalau duitnya cuma 2 juta, engkau pinjam 10 juta, engkau harus tahu. 2 juta sama 10 juta itu kan gede. Kalau nanti 10 jutanya nggak bisa bayar, terus apa? Kan gitu toh. Waktu kita doa sama Tuhan, tidak mungkin Tuhan katakan, nggak apa-apa nak, nanti aku akan cukupkan. Nggak mungkin. Logikanya aja, gaji cuma 2 juta kok pinjam 10 juta. Pakai logika. Kalau untuk urusan kayak gitu tuh pakai logika. Jangan pakai kebutuhan mendesak.
Kan untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan mendesak, Bu. Mau bayar sekolah pun, doalah sama Tuhan. Doa dulu Tuhan bicara apa. Amin. Karena kelola berkat itu tuh adalah tanggung jawab kita, saudara. Jangan korbankan aset semua pemberian Tuhan. Saya mau kasih tahu, semua pemberian Tuhan gak mungkin akan dijual. Saya ulang. Semua pemberian Tuhan tidak mungkin akan dijual. Kalau kita kelola berkat itu dengan benar, tidak mungkin akan dijual. Mau kebutuhannya mendesak kayak apapun, tidak mungkin akan dijual. Saya pernah suatu kali, saudara, dalam sebuah pelayanan, butuh dana lumayan besar. Saya katakan begini sama Tuhan. Tuhan, duitnya hanya ada segini. Saya ambil satu gelang saya. Perhiasan gelang gitu ya. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, sebenarnya ini gelang ya, ini kan hadiah ya Tuhan. Ini kan berkat. Tapi nanti kalau misalkan ini gak cukup untuk itu, boleh ya Tuhan saya jual. Saya rela gak apa-apa Tuhan. Saya jual. Coba lihat. Yang pertama adalah, kalau kita sampai, itu kan gelang hadiah. Kalau sampai dijual, berarti kan saya itu nggak pelit gitu loh. Tidak ada keinginan untuk apa. Oh, jangan jual inilah, mending pinjam aja. Enggak, saya nggak lakukan itu. Karena Tuhan melihat hati. Sampai sekarang saya masih ingat betul. Itu kira-kira ya 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang itu gelang masih ada. Waktu pelayanan, Tuhan sudah kirimkan yang lain. Makanya jangan buru-buru dulu. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, pasti gak mungkin utang. Makanya tadi saya bilang, semua berkat pemberian daripada Tuhan gak mungkin akan dijual selama kita kelola berkat dengan benar. Makanya hati-hati saudara. Kalau misalkan mau jual aset, engkau harus tahu itu milik Tuhan. Rumahmu, tokomu, tanahmu, mobil dan lain sebagainya, yang pemberian Tuhan itu, engkau harus tanya dulu sama Tuhan. Kecuali, ada pengecualian. Kecuali, kalau dapatnya aset-aset itu dari cara yang tidak baik, biasanya habis. Karena di sini dikatakan apa? Melanggar kekudusan. Ada orang yang kaya karena apa? Misalkan, kaya karena korupsi, kaya karena pesugihan, kaya karena menipu bisnis misalkan. Ya itu udah pasti, kekayaan itu nanti akan habis pada akhirnya. Karena itu tidak kudus di mata Tuhan. Nah itu lain cerita. Tapi kalau berkat, betul-betul berkat, contoh. Engkau berdoa, Tuhan aku berdoa supaya aku bisa beli mobil Tuhan. Dan mobil itu nantinya aku pakai untuk jemput jemaat. Supaya bisa pergi ke gereja sama-sama. Diberkati Tuhan beneran tuh mobil. Begitu dapat mobil, penggunaannya udah salah. Dipakai buat suka-suka. Lupa dengan janjinya. Yang tadinya dibawa jemaat kepada ke gereja, kepada kegiatan lainnya untuk pekerjaan Tuhan. Lupa itu mobil. Dipakai untuk kesenangan pribadi. Kemudian apa? Nabrak. Ini cerita beneran loh saudara. Mobil nabrak, rusak. Udah. Biaya kerusakannya gede. Mau dijual juga gak laku. Dan lain sebagainya. Itu tadi saya bilang. Kalau Tuhan sudah memberkati, kelolalah berkat itu dengan benar. Jangan sampai dimakan oleh ilalang. Karena yang namanya berkat daripada Tuhan, itu pasti gak akan kejual. Apalagi sampai rusak. Paham ya saudara ya? Kita yang mesti benar dulu. Lalu, ayat 13. Janganlah engkau memerasa sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Nah, ini cerita benar nih. Saya pernah suatu kali, saudara, ada orang nahan PK saya. Saya pelayanan itu kan dapat PK gitu ya.
Dan saya ini orangnya agak-agak lupa kalau untuk urusan PK. Terserah mau pakai dikasih PK ya saya terima, enggak juga enggak masalah gitu. Dan saya tuh benar-benar lupa. Suatu kali saya tuh ditanya gitu ya sama leader doanya gitu. Leader gereja gitu. Bu Kety, kemarin saya titip PK sama si ibu ini gitu. Sudah terima atau belum? Padahal itu udah lewat dari sebulan gitu, saudara. Oh, enggak, saya enggak terima. Oh, nah itu udah sebulan gitu. Lalu kemudian, coba ditanyakan. Saya itu kan enggak mau lah ya, ngapain tanya-tanya PK. Saya bilang, ya sudahlah Bu, enggak apa-apa. Saya cuma bilang begitu. Enggak taunya ditanya sama ibu gembalanya ke si ibu ini. Itu PK-nya Bu Kety kenapa enggak dikasih? Tahu saudara, apa yang dikatakan? Iya maaf, PK-nya saya pakai untuk kebutuhan pribadi. Dengan alasan apa? Gak punya beras, gak punya kebutuhan apa-apa, gak punya apa-apa gitu. PK orang ditahan untuk itu. Lihat. Janganlah engkau memeras sesamamu, jangan engkau merampas, jangan kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Artinya, mau kebutuhanmu kepepet kayak apapun, kalau itu bukan hakmu jangan diambil. Kalau bukan milik kita jangan diambil, meskipun itu kita beralasan untuk kebutuhan kita. Pinjam dulu deh, gak apa-apa. Kalau itu bukan punya kita, jangan diambil. Jangan coba-coba mengambil berkat orang lain untuk kebutuhan kita sendiri. Berbahaya, saudara. Memeras sesamamu dan engkau merampas. Karena utangnya banyak, ribut soal warisan. Hitung-hitungannya gak adil. Dengan alasan apa? Utangku lebih gede. Kau mesti ngertiin dong, utangku lebih gede. Ribut sama orang tua, ribut sama kakak, ribut sama adik. Demi apa? Uang. Yang harusnya ini dapat, yang ini enggak. Merampas hak orang. Makanya orang kalau cinta uang kayak begini. Urusan warisan, walah. Jujur saudara ya, saya itu puji Tuhan loh. Saya sama kakak-kakak saya, kami tidak pernah meributkan soal warisan. Bahkan semua aset orang tua kami, biarkan saja ada di situ. Kami gak ribut sama sekali soal warisan. Sampai sekarang ini. Karena hidup udah diberkati kok masing-masing. Ngapain ngurusin warisan? Warisan itu tuh berbahaya kalau orang tuanya masih ada. Itu kalau orang kalau cinta uang. Kayak begitu, warisan melulu. Saya tuh punya keluarga dari mami saya. Satu keluarga itu cinta uang semua. Kalau untuk urusan duit, waduh, sebegitunya. Pembagian warisan juga begitu. Puji Tuhannya saya yang datang mewakili mami saya. Saya melihat di mata om tante saya, aduh ya Tuhan. Itu duit juga. Pada akhirnya apa? Habis gitu aja buat berobat. Lihat ya, berkat yang dari Tuhan gak habis begitu aja. Makanya jangan pernah merampas hak orang. Udah tahu orang tuanya masih ada, ribut tentang warisan. Ini kalau diliputi dengan cinta uang kayak begini. Rumah orang tuanya dipakai buat bayar utang. Tanah milik orang tuanya dipakai buat bayar utang. Ini orang kayak, kalau cinta uang kayak begini. Merampas hak orang. Memeras sesamanya tanpa kita sadari kita punya karakter begitu. Hati-hati saudara. Cara kita hidup tuh dilihat loh sama Tuhan. Sesungguhnya kalau udah kita itu ya, udah menikah, udah punya anak, udah punya keluarga, mbok yao. Nggak ngerepoti orang tua. Orang tua itu udah selesai tugasnya untuk ngurus anak. Orang tua itu punya kehidupan untuk apa? Menikmati masa tuanya. Apa iya sih kita repotin? Jangan sampai ini firman Tuhan kita lakukan. Orang tua tuh udah pasti tolongin kita.
Tapi kita ngerti nggak hatinya? Aduh, ini karena utangnya banyak banget, ini harus dibantu. Tapi engkau ngerti nggak isi hati orang tuamu? Coba saudara, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya kebutuhan sendiri. Ya jangan ngerepotin orang tua lagi. Jangan ngerepotin kakak, ngerepotin adik. Semua punya kebutuhan masing-masing. Makanya pentingnya tadi sudah di awal Tuhan udah ajarkan, jangan kita itu boros. Nih ayat 9, 10, 11. Kelola berkat dengan benar, supaya kita nggak ngerepotin yang lain, ngerepotin orang tua, ngerepotin kakak, ngerepotin adik, ngerepotin om, tante. Karena yang namanya duit itu bisa merusak hubungan, ya nggak? Saya punya peraturan di dalam sebuah komunitas saya, dilarang utang. Karena yang pertama, fokusnya nanti jadi salah. Karena dalam komsel itu fokusnya apa? Bertumbuh bersama, melayani bersama-sama, itu fokus. Tapi kalau udah ketabrak namanya pinjam-meminjam, nanti yang ada hubungan jadi rusak. Apalagi kalau salah satunya nggak bisa punya kemampuan buat bayar tepat. Kalau dengan keluarga kita, lembok ya tahu diri. Orang tua tuh yuk, biarkan mereka itu menikmati masa tua mereka. Apa ya pantas toh saudara, kita itu minta tolong orang tua lagi? Kan seharusnya kita anak itu jadilah berkat buat orang tua. Biarkan mereka sudah selesai mendidik kita, nyokolain kita, supaya kita di sekolah itu supaya pinter. Lah apa iya kita sudah seperti ini, kita masih ngerepotin orang tua? Coba lihat cara kita hidup. Kalau hidupnya benar, gak akan melakukan itu. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita itu jadi berkat buat keluarga kita. Nah kalau kita itu ngerepotin orang tua terus, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa di dalam keluarga kita kalau untuk urusan duit kita gak menang? Keluarga saya gak tahu keadaan keuangan saya, saudara. Mereka gak tahu sama sekali. Demikian juga dengan kakak-kakak saya. Tentang keuangan mereka, satu sama lain gak ada yang tahu. Pokoknya kalau lagi ada acara, lagi apa gitu ya, ada musibah atau apa, biasanya kita patungan gitu ya. Ya puji Tuhannya bisa. Mungkin ada satu yang bilang, aku gak dulu ya karena gini. Ya sudah. Tapi gak saling ini. Harus dijaga. Makanya firman Tuhan kayak begini, mesti ngerti saudara. Jangan menggunakan pemikiran sendiri. Nah ini kan karena memang kebutuhannya mendesak, terus bagaimana? Makanya belajar. Karena menabung itu adalah perintah Tuhan. Supaya kejadian-kejadian ini tidak terjadi. Jangan memeras, jangan merampas. Kan kalau rumah orang tua sampai dijual buat kita punya kebutuhan, berarti kan merampas kebahagiaan orang tua. Sama halnya waktu kita utang. Orang pinjemin duit ke kita karena belas kasihan. Orang itu memangnya dipikir gak butuh juga. Kalau kita gak bisa bayar, lalu kita marah dengan orang yang sudah minjemin duit kita itu, kita sudah merampas kebahagiaannya dia. Yang mestinya itu uang dipakai buat dia untuk kebutuhan yang lain, gara-gara kita pinjam, dia jadi gak bisa juga. Jadi batu sandungan kan? Itulah kenapa Alkitab ngajarin kayak begini. Supaya kita tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Saya pernah saudara, ada orang pinjam sama saya itu 5 juta. Itu duit saya kasih 5 juta itu sebenarnya agak berat hati. Tapi karena saya melihat kami sesama pelayan Tuhan, saya bilang, kamu mau bayar kapan? Seminggu. Oke, seminggu ya. Karena sebenarnya saya tidak suka ada orang pinjam. Tapi saya minta seminggu. Sebelum seminggu kamu udah balikin. Lalu ternyata gak seminggu saudara. Dan di hari itu, saya butuh untuk saya punya orang tua sakit.
Saya kebingungan ini gimana ya. Saya kebingungan gitu, ini gimana nih duitnya gak balik-balik. Nah kalau kayak begitu orang itu tahu gak saudara kebutuhan saya? Gak tahu kan? Yang dia pahami cuman apa? Ntar dulu dong, saya belum punya kemampuan buat bayar. Sementara engkau gak bisa ngeliat, ini si Kathy butuh duit 5 juta buat orang tuanya. Itu loh, firman Tuhan tuh ngajarin kayak gini. Supaya perilaku kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Amin. Mari saudara, belajar mengelola berkat Tuhan. Supaya perilaku-perilaku yang tadi saya sebutkan itu gak terjadi. Karena kita itu diberkati untuk memberkati. Ngerti kan? Paham kan? Maksud diberkati untuk memberkati. Kalau kita punya duit, diberkati untuk memberkati itu di ayat yang ke-10. Jangan kau tinggalkan, jangan lupa dengan orang miskin, jangan lupa dengan orang asing. Kita diberkati oleh Tuhan, jangan melupakan orang miskin dan jangan melupakan orang asing. Akibat daripada tidak tabur benih, kita jadi batu sandungan buat orang lain. Makanya kita mau khotbah kayak apapun di depan keluarga kita, akan dimuntahkan oleh mereka karena apa? Kita gak jadi contoh. Itu loh, firman Tuhan tuh ngajarin kayak begini. Diwanti-wanti kitanya. Karena itu berbahaya. Lalu, ayat yang 14. Janganlah kau kutuki orang tuli. Dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkaulah harus takut akan Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan. Jangan pernah kau mengatakan orang kaya kok miskin. Saya itu punya kakak adik. Kaya loh bu. Kaya banget mereka. Saya yang berkekurangan. Gak pernah dibantu. Loh kok kamu julid? Saya tuh kadang suka tertawa kalau ada orang ngomong begini. Saya tuh punya keluarga kaya bu. Tapi kok mereka gak mau bantuin saya bu, pelit banget. Loh kok kamu julid? Engkau gak tahu mereka kaya pada waktu mereka susah. Engkau tahu gak? Waktu mereka lagi berkekurangan, engkau tahu gak? Jangan kau lihat hasilnya sekarang, rumah megah, rumah mewah. Engkau lihatnya hasilnya sekarang. Tapi waktu mereka memperjuangkan kekayaan itu, engkau tahu apa tidak? Jangan kau mengatakan pelit bu, saya itu punya keluarga bu. Giliran saya nggak bisa apa-apa aja, nggak mau bantu. Engkau julid namanya. Kan salahmu sendiri, kenapa nggak bisa kelola berkat? Kok nyalain orang lain? Nah ini ayat yang ke-14. Jangan kau kutuki orang tuli di depan orang buta. Ngoceh-ngoceh sendiri. Engkau yang bikin salah sendiri. Orang lain yang kau salah-salahkan. Alkitab pun ngajarin juga kayak begini saudara. Karena tahu bahwa kita itu keseringan begitu. Minta bantuan melulu. Kita menilai orang lain pelit dan lain sebagainya. Hei, engkau jauh lebih pelit, ngerti gak? Gaya hidup seperti ini kalau enggak dirubah dengan cepat, kita akan bertumbuh menjadi orang yang serakah. Orang serakah itu tuh banyak kok, maaf sekali. Orang yang miskin dalam arti tanda kutip, serakah banyak. Karena gak bisa kelola dengan benar. Makanya firman Tuhan ini menjelaskan seperti itu. Supaya kita berhati-hati dalam kelola berkat. Ojo gawe izin Tuhan. Jangan bikin malu Tuhan, saudara. Ayat yang terakhir. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dan kebenaran. Utang ditambah-tambahin bunga. Tanpa disadari jadi rentenir. Kemarin tuh ada loh. Salah satu teman saya. Pelayan Tuhan. Bukan di gereja kami ya. Gereja yang sebelumnya. Wah kak. Puji Tuhan. Saya diberkati Tuhan dahsyat gitu. Wah. Saya katakan wah puji Tuhan. Apa? Boleh gak kesaksian? Gitu ya. Saya itu kan suka sekali mendengar kesaksian. Iya kak. Jadi waktu pandemi kak, semua orang kan lagi butuh duit tuh. Saya punya deposito kak.
saya pinjemin, saya bantu mereka bikin usaha gitu-gitu. Tapi saya bungain, Kak. Wah, mereka banyak yang suka. Wah, teman-teman sesama pelayan pinjem, saya kasih bunga kecil kok, Kak. Bunganya cuma 7%. Saya langsung gini, aduh. Engkau membungakan pinjaman dan kau mengatakan berkat Tuhan. Walah. Ini di kitab perjanjian lama tuh ada loh. Besok ya saya carikan ya saudara ya. Jangan membungakan uang. Halo? Jangan membungakan uang. Jangan kayak Isabel, saudara. Isabel itu tukang rampas. Utang 10 juta ya bayarnya 10 juta. Jangan kau suruh bayar 12 juta. Engkau berbuat curang namanya. Kalau mau bantu, bantu saja. Tapi jangan dikasih bunga. Jangan engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan jangan terpengaruh oleh orang-orang besar. Jangan terpengaruh orang-orang besar tuh kayak apa? Pengen cepet kaya. Tadi tuh keinginan-keinginan pengen cepet kaya. Terpengaruh kan dengan gaya kehidupan yang sekarang-sekarang ini. Mengadili sesamamu, dan tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Jangan engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Tadi tuh. Kita ngawur dengan kehidupan kita. Ngawur sembrono. Gak berhati-hati. Itu berbahaya. Saya tahu saudara yang ikut live ini ada yang melakukan itu. Jangan membungakan uang. Bahkan sebaliknya. Jangan engkau datang kepada orang yang membungakan uang. Karena engkau akan membuat orang itu berbuat jahat. Ikuti sajalah. Kalau pengajaran Tuhan ngomong kayak begini, ikuti, makanya ikuti. Saya juga ngikuti, saudara. Supaya hidup kita itu bebas dari yang namanya uang. Saya bisa bebas dari utang. Saya bisa bebas dari kebutuhan-kebutuhan. Kalau enggak ini yang enggak usah. Karena saya ngikutin ini. Saya ikutin firman Tuhan ini. Makanya saya enggak terpengaruh dengan apa kebutuhan-kebutuhan pribadi yang sifatnya enggak penting. Kalau enggak punya ya sudah. Enggak usah maksa. Ya. Enggak usah maksa. Jadi dirubah ya cara kita hidup. Saya mau sampaikan begini, saudara. Setiap hari kita diberkati oleh Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita semua. Tuhan ingin kita hidup berbahagia. Tuhan ingin kita itu hidup tenang. Makanya mengucap syukur itu penting. Karena awal orang jatuh dalam dosa uang itu dari susahnya mengucap syukur. Jangan bypass. Dikit-dikit minta tolong orang. Dikit-dikit kartu kredit. Coba. Karena begitu tekanan datang dengan hal keuangan, engkau akan menjadi pribadi yang sangat stres. Kalau udah dicukupkan Tuhan, sudah, ucap syukur di situ. Jangan jual aset pemberian Tuhan. Kalau kita ngikutin kebenaran, aset kita gak akan pernah terjual. Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan firman Tuhan. Hidupmu, hidup kita, hidup saya akan aman dalam lindungan Tuhan. So, punyai rasa kapok buat berhutang. Mulailah untuk apa? Hidup benar. Kelola duit dengan benar. Kalau pengen bebas dari utang, punyai kapok, rasa kapok buat utang. Punyai kapok. Selama kau gak kapok dengan utang, begitu utangmu lunas, ke depannya kau akan kayak gitu lagi.
Firman Tuhan ini tidak akan pernah berarti apa-apa selama tidak melakukan. Percuma engkau akan minta doa, tolong doakan saya, topang saya doa, saya utangnya banyak gini-gini. Tapi selama engkau nggak kapok, percuma. Karena yang utang itu adalah engkau harus punya rasa kapok untuk berutang. Jangan ketuk rumah pendeta untuk apa? Doakan saya, doakan saya. Punyai rasa malu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah mempermalukan engkau. Mulai sekarang ikutin tadi itu. Ayat 9, 10, 11 sampai yang terakhir tadi. Dibaca ulang, renungkan, lakukan. Saya lakukan ini selama bertahun-tahun. Makanya lebih dari 20 tahun saya gak punya utang. Dan gak suka utang. Mau kepepet kayak apapun, saya tidak suka istilah kepepet. Saya hanya mengatakan, Tuhan, aku percaya Engkau mencukupkan. Waktu ngomong Tuhan aku percaya Engkau mencukupkan, berarti memang rasa percaya, belajar untuk percaya. Tidak ada istilah kata kepepet. Mau kepepet, ke pojok, ke apapun, tunggu Tuhan bicara apa. Jangan kau tuding Tuhan ngomong apa-apa lalu kau cari jalan keluar sendiri. Kau akan bingung dengan sendirinya. Makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia tuh kayak gitu. Kelilit utang, kelilit kekurangan. Karena mengandalkan manusia. Ya. Amin. Doa yuk. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Begitu banyak dari yang ikut live ini ya Tuhan. Hampir 98% kelilit utang. Buat kami berhikmat hari-hari ini dalam mengelola berkat. Buat kami punya rasa takut kepadamu. Supaya kami gak sembrono sembarangan menggunakan berkat Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan. Agar supaya ke depannya kami gak cinta uang. Buat kami gak cinta uang. Buat kami paham betul bagaimana kami harus menaruh rasa hormat kepada Tuhan dengan mengelola berkat itu dengan benar. Terima kasih Tuhan, Kau banyak menolong kami. Sampai hari ini, Engkau terus memberikan kekuatan bagi kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang masih kelilit utang ya Tuhan. Buat masing-masing kami membuat keputusan untuk gak utang ke depannya. Supaya kami belajar mengandalkan Tuhan secara utuh. Kami belajar ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa berkat Tuhan selalu ada. Biarlah kami terus mengagungkan Tuhan. Dengan tidak sembarangan. Kami pinjam ke bank, pinjam ke orang lain dan lain sebagainya. Kami tunggu dulu Tuhan bicara apa. Terima kasih ya Tuhan. Semua yang sudah terjadi kami tahu sungguh bahwa ini akan menjadi pelajaran berharga buat kami. Supaya ke depannya ya Tuhan, kami belajar untuk bersikap hati-hati waktu kami terima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini. Supaya kami Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Selesai saudara, sampai ketemu besok pagi ya. Tuhan Yesus memberkati, shalom semuanya. Selamat beraktivitas.